terlambat mereka dalam mencari nafkah. Kami atas perintah Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan bersinergi dengan masyarakat untuk membuka akses minimal pagar yang menutupi akses keluar masuk nelayan, itu yang akan kita bongkar pada pelaksanaan kegiatan siang ini. Demikian. Jadi prioritas untuk hari ini adalah membuka pagar untuk akses untuk para nelayan, Pak? Betul. Ya, ini kurang lebih nanti target kita adalah 1 sampai 2 kilo, Mbak. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa patok yang mungkin sudah lama tertancap itu agak mengalami kesulitan kita, tapi kalau yang baru-baru dengan cepat kita akan bisa robohkan. Demikian. Tadi kan saya juga sempat berada di kapal nelayan dan melihat secara langsung ya bagaimana prosesnya, dan juga para tim personil dari Angkatan Laut sendiri ini terjun langsung untuk mengikat para pagar ini, Pak. Mengingat ini bagaimana, Pak? Apa kesulitan apa yang dialami, ataupun apakah memang cukup lamanya dari pagar ini cukup menyulitkan bagi para tim? Ya, yang jelas kayak gitu, Mbak. Jadi kita bergerak ini sekarang tergantung dengan cuaca juga, Mbak. Jadi kami juga sudah mengerahkan 2 takbut, Mbak. Ini yang punya kekuatan besar. Sebenarnya kalau bisa kita manfaatkan di sini akan lebih cepat menyelesaikan. Tapi karena faktor cuaca, kemudian kedalaman laut ini juga tidak memungkinkan. Akhirnya kita menggunakan tenaga manual, material manual untuk melaksanakan penarikan ini. Beberapa sangat mudah kita tarik, Mbak. Begitu kita tarik sangat mudah. Tapi beberapa, itu bukan menjadi kendala buat kita, Mbak. Ya, kita sampai dengan perintah lebih lanjut nanti akan tetap bergiat di Tanjung Pasir dan sekitarnya. Demikian. Pak, tadi saya juga di dalam kapal nelayan ini sama-sama melihat meskipun ada yang susah, ada juga ada yang gampang sekali kita tarik dengan kapal nelayan. Tentu ini tadi saya melihat banyak sekali kapal nelayan gitu yang ikut senang ataupun euforia yang kayak cepat kita tarik lagi talinya, ayo. Dan bagaimana Pak sebagai komandan ini melihat sinergi antara TNI AL dan juga nelayan di perairan sini, Pak? Ya, yang jelas kami pribadi sangat bangga, Mbak. Jadi ini kita mensinergikan antara kemauan dari TNI, khususnya TNI AL bersama masyarakat. Ini yang membuat dorongan kita, semangat kita semakin, moral kita semakin tinggi, karena justru masyarakat sendiri yang begitu antusias. Seperti yang saya sampaikan, saat ini kita kurang lebih 600 orang, Mbak, ada di sini. Tapi seiring berjalan, nelayan-nelayan yang baru pulang mencari ikan, mereka langsung bergabung. Jadi masyarakat yang awalnya cuma 300, Mbak bisa menyaksikan sendiri, sekarang sudah kurang lebih 600, ya bersama-sama dengan kita untuk membantu pembongkaran akses keluar masuk untuk para nelayan di sekitaran Tanjung Pasir. Demikian. Pak, kira-kira melihat dengan kondisi sekarang ini, apakah targetnya tadi sekitar 1 sampai 2 kilo akan tercapai ini, Pak? Sangat bisa, sangat memungkinkan kita tercapai. Ya, kami lihat antusias dari masyarakat itu terutama yang mendorong kita untuk bisa mampu mencabut pagar-pagar ini. Dan saya punya keyakinan mampu. Pak, mengingat ini kan ada 30,16 km ya Pak ya, dan tentu ini bukan satu pekerjaan yang akan selesai dalam 1 hari, Pak. Untuk kedepannya dari TNI Angkatan Laut sendiri, apakah akan ada evaluasi sehingga proses pembongkaran pagar ini akan berjalan secara lebih efektif begitu? Jelas, Mbak, itu akan kita laksanakan evaluasi dan kita koordinasikan dengan stakeholder yang terkait, Mbak. Beberapa kementerian mungkin akan kita koordinasikan sehingga kalau semuanya bersatu dengan stakeholder yang lainnya kita turunkan, saya yakin tidak dalam waktu yang lama semuanya akan bisa kita selesaikan. Demikian. Ini kan sudah lama, nggak mungkin 30 km seperti proyek Candi Prambanan gitu kan. Tapi kemudian setelah viral, lagi-lagi nih kebijakan karena viral, ditutup oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bener nggak sih ada pembiaran di sini oleh kementerian-kementerian atau lembaga yang berwenang? Karena waktu Oktober itu, Kang, sedang ada peristiwa politik. Baru di akhir Desember itu ramai kembali. Kenapa? Karena warga banyak yang videokan ya. Kemudian Ombudsman juga kesana lagi. Dan dari rekomendasi Ombudsman untuk meninjau ulang itulah kemudian KKP baru bergerak. KKP sendiri sebetulnya juga ini ya, mengaku bahwa ada perintah dari Prabowo untuk mencabut atau menyegel pagar laut itu. Ada pertemuan antara petinggi Gerindra dan Aguan gitu untuk membahas soal masalah ini. Yang menarik adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya MK, sebetulnya tidak boleh ada hak di atas laut. Tahun 2010 ya, tidak boleh ada hak di atas laut. Ini sudah ada hak di atas laut. Ini gimana, ajaib kan? Nah ini makin menarik ini hak di atas laut. Oke. Artinya kan ABPN terlibat, kemudian juga institusi Pemda yang lain kan terlibat, karena kan itu harus ada berdasarkan tata ruang kan, lain. Ya harus pusat, tidak harus menunggu presiden. Kalau apa-apa nunggu presiden itu kan tidak bagus. Kan sudah ada tugas, itu secara otomatis itu melanggar hukum. Gitu. Kalau di tingkat pusat juga Kementerian Dalam Negeri bisa lah itu, karena masuk wilayah kan, pengamanan wilayah, lalu Bakamla, lalu KKP. Itu semua tidak ada yang ngaku tuh.
sampai sekarang. Nah itu sesuatu yang menurut saya konyol lah, konyol. Masa negara begitu? Sepertinya ada dua sih kemungkinan, takut sama preman, negara takut sama preman kan, atau memang main mata, mendapat sesuatu dari preman, ya kan? Ya sebetulnya bukan konsentrasinya kepada pagarnya ya, itu kan ada motif dan upaya untuk mereklamasi. Dari mana sumbernya kita bisa dapat? Paling tidak ada 6 dokumen gitu ya. Perda Tata Ruang nomor 13 tentang tata ruang Kabupaten Tangerang. Ya. Kemudian terkait dengan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Tangerang. Di situ lebih jelas itu. Kalau semula hanya disebutkan reklamasi 9.000 hektar, yang kedua ini di reklamasi 9.000 hektar disebutkan nilai investasinya 20 triliun dan siapa investornya. Yang paling akhir adalah setelah pengesahan tata ruang Provinsi Banten tahun 2023 yang menyebutkan yang sama, sekarang masih juga terjadi di dalam dokumen penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Tangerang untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Jadi memang ini motifnya adalah bisnis reklamasi. Nah yang uniknya misalnya bisa saya tampilkan kalau masyarakat nggak yakin, karena kan sampai hari ini nggak ngomong nih si Walhi tahu siapa dalangnya? Ya tentu dalangnya adalah berkolaborasi dalam hal ini pemerintah dengan pemilik modal. Pemerintah juga turun Ya. campur tangan dalam proyek ini. Ya kenapa? Apa dasarnya ini dokumen-dokumen ini? Ini adalah peta, ya, peta pola pemanfaatan ruang. Yang di sini, yang di warna-warna kuning, putih, biru, inilah zona reklamasinya. Oke. Dan cara dia melakukan tipologinya, di dalam legenda disebutkan daerah yang reklamasi, tetapi dia tutup dengan warna sehingga nggak kelihatan. Kalau orang nggak ngerti peta, agak masalah ini. Daerah yang reklamasi itu ya? Inilah yang dipagar. Yang di atas ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yang berwarna Kuning, warna kulit ini ya? Kuning ya? ya. Pak Prabowo kan bilang, siapa yang nggak menjalankan program saya, silakan minggir. Nggak perlu harus saya pinggirkan. Nah itu kita buktiin. Kita kasih kesempatan. Belum 100 hari, bos. Belum 100 hari. Jangan buru-buru bilang mundur ke belakang. Nggak bakal selesai. Ini cuman pencitraan. Aduh. Coba deh punya hati sedikit lapang, sedikit lebar dada kita, ya, untuk bisa membuat bangsa ini, ya, ke depan itu maju, mencapai target yang Indonesia emas itu. Nggak gampang, nggak seperti membalikkan tangan, nggak bisa. 100 hari, bisa nggak? Nggak bisa, Kak Bang Karni. Mana bisa ngelihat satu program bisa dilihat 100 hari. Ada program jangka panjang, ada program jangka pendek, ada program prioritas. Kan gitu. Apakah kemudian ketika satu program tidak diselesaikan oleh presiden, kemudian dengan seenak jidatnya kita bilang presiden itu pembohong? Enggak. Nggak bisa begitu. Ada yang multi years, nggak bisa. Kan yang harus diselesaikan yang prioritas-prioritas dulu. After itu yang jangka pendek. Kemudian yang kedua, ketiga jangka panjang, baru yang kemudian program-program mercusuar seperti IKN. Itu kan nggak bisa 45 tahun. Itu sampai 20 tahun. Kazakhstan aja bikin mindahin Almaty ke Astana aja 25 tahun dengan APBN loh. Apalagi kita yang
ribuan pulau, ribuan suku, ribuan manusia yang otaknya semuanya nggak sama. Pasti ada pro dan kontra, nggak ada masalah. Tapi tolong kasih kesempatan mereka untuk kerja dulu. Ya, jangan kemudian dibilang mundur ke belakang. Kayak lagu Syahrini aja, maju mundur, maju mundur. Ya, biarin mereka maju dulu. Kasih kesempatan, kita lihat nanti. Kalau memang nggak bagus, kita kritisi. Nggak usah dimaki-maki. Cukup kita kritisi aja. Ya benerin tuh omongan lu nggak bener. Ya, lu tak kemarin ngomong begini nih, tolong benerin, buktiin. Kenapa? Kalau lu nggak buktiin, 2029 nggak kita pilih lagi. Selesai urusan. Itu yang harus kita lakukan untuk bangsa ini agar kita tidak terpecah belah. Jangan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah kalau Indonesia mau maju. AL Jakarta Brigjen Hari Indarto mengatakan pembongkaran pagar laut justru akan lebih mudah dilakukan saat tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Hari pun menegaskan bahwa kegiatan pembongkaran yang dilakukan bersama nelayan